Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisma Indah, NIM 19022050 dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang administrasi kurikulum. Yang pertama, pengertian administrasi kurikulum. Menurut Undang-Undang Sisdiknas, kurikulum adalah seperangkat aturan atau rencana mengenai tujuan dan bahan pelajaran dan cara yang digunakan lembaga satuan pendidikan yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk tercapainya tujuan pendidikan. Lembaga sekolah memiliki rencana yang sedemikian rupa, baik dari isi, strategi, agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Seterusnya, pengertian kurikulum dalam arti sempit dan arti luas. Yang pertama, dalam arti sempit. Kurikulum dalam arti sempit adalah seperangkat mata-mata pelajaran, mata-mata kuliah yang dibahas dan dipelajari peserta didik di dalam kelas. Pengertian kurikulum dalam arti luas, sebuah pengalaman atau eksperimen yang dimiliki oleh pendidik untuk ditawarkan, dikembangkan, dan dibagikan kepada semua peserta didik untuk mendapatkan pengalaman belajar. Perubahan kurikulum yang dilakukan hendaknya dapat menyempurnakan kurikulum yang sebelumnya. Perubahan kurikulum hendaknya mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi permintaan pasar dan permintaan industri. Seterusnya, komponen-komponen dalam kurikulum ada 5, yaitu yang pertama, kurikulum itu sendiri, yang kedua, tujuan dari kurikulum, yang ketiga, isi atau konten kurikulum, yang keempat, metode yang digunakan dalam melaksanakan kurikulum, dan yang kelima, evaluasi. Nah, dalam proses manajemen minimal ada 4 yang harus ada dan dijalani, yaitu yang pertama planning, organizing, actualing, dan controlling. Yang pertama itu planning. Apa yang dimaksud dengan planning? Planning ini perencanaan. Di dalam perencanaan kurikulum ini berkaitan dengan bagaimana bentuk kurikulum yang akan dijalankan, bagaimana proses pembelajaran yang akan dilaksanakan, dan menyusun program yang akan dijalankan dalam kurikulum tersebut, dan bagaimana pengembangan kurikulum tersebut. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, berkaitan dengan kalender akademik, pedoman pembelajaran yang digunakan oleh mahasiswa pada tingkat universitas, disosialisasikan bersama perangkat yang ada di sekitarnya. Misalnya kalau di kampus ada rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan para dosen dan para pejabat yang ada di kampus tersebut. Yang ketiga yaitu actualing, pelaksanaan dari kegiatan belajar di kelas. Keberhasilan kurikulum ini dapat dilihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Yang keempat yaitu controlling, evaluasi atau langkah terakhir dari pengembangan kurikulum yang berfungsi untuk melihat atau mengetahui apakah kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik, apakah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai dengan baik, dan masalah apa yang terjadi dalam proses pembelajaran tersebut, dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, peran guru di administrasi kurikulum. Yang pertama, implementer. Guru berperan dalam mengaplikasikan kurikulum yang telah ada. Dalam melaksanakan perannya ini, guru hanya menerima kebijakan dari perumusan kurikulum. Guru tidak memiliki hak untuk menentukan isi kurikulum ataupun target dari kurikulum tersebut. Yang kedua, adapters, yaitu guru berperan lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan dan kebutuhan daerah. Seterusnya, developers. Guru berwenang dalam mendesain kurikulum. Guru bukan hanya dapat menentukan tujuan, isi, tetapi guru juga dapat menyampaikan strategi apa yang harus dilakukan agar kurikulum dapat tercapai dengan baik. Yang keempat, research. Peran guru sebagai peneliti kurikulum ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Dalam pelaksanaan peran ini, guru bertanggung jawab untuk meneliti komponen-komponen yang ada dalam kurikulum. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.